Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Area makam Brigadir Yosua di Muaro Jambi, Provinsi Jambi telah disterilkan jelang pelaksanaan otopsi pada Rabu 27 Juli nanti. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga memastikan keterlibatan TNI dalam proses otopsi ulang. Garis polisi terpasang di makam Brigadir Yosua, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi untuk memastikan lokasi aman hingga otopsi ulang digelar Rabu nanti. Keluarga Brigadir Yosua bahkan mengerahkan ekskavator ke area makam untuk membersihkan lumpur dan tanah di jalan akses menuju makam. Selain membersihkan area makam, keluarga Brigadir Yosua juga menggelar doa bersama, termasuk saat ekshumasi digelar Rabu 27 Juli nanti. Siapan dari gereja, Pak Pendeta bilang kalau memang mau diotopsi ulang sebelum penggalian kubur diadakan doa. Sesudah diotopsi mau dikubur diadakan berdoa. Itu cuma persiapannya. Kalau persiapan selanjutnya nanti Pak Pendeta gereja kita GTIB lah yang mengaturnya. Keterlibatan TNI dalam proses otopsi ulang Brigadir Yosua dipastikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa menyebut salah satu dokter forensik TNI dipilih langsung oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dalam otopsi ulang. Jadi intinya sih kami siap, siapapun itu. Tapi yang jelas dipilih oleh Perhimpunan Dokter Forensik karena memang punya kompetensi, Dr. F. Ini dari RSPAD. Minggu sore, Kapolda Jambi meninjau ruangan otopsi dan ruangan untuk keluarga di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam proses otopsi, satu perwakilan keluarga Brigadir Yosua akan dilibatkan untuk melihat secara langsung. Boleh diikutsertakan dalam otopsi atau gimana? Pamannya almarhum, ya. Nanti sedang mengikuti. Satu orang lagi. Pamannya almarhum. Ya. Siapa namanya? Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dan berbagai bukti baru termasuk rekaman kamera pemantau atau CCTV menjadi pintu masuk mengungkap misteri penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Gitu. Jadi ada untungnya. Kadang-kadang dengan memberikan cairan formalin itu bisa memfiksasi. Jadi kadang-kadang temuan-temuannya itu justru akan tetap stay di sana, masih bisa kita temukan. Jadi harapannya adalah walaupun dengan kita melakukan otopsi ulang ini setelah 2 minggu ya, hampir 2 minggu, mudah-mudahan dengan proses pengawetan sebelumnya masih bisa kita lakukan pemeriksaan yang seoptimal. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan Sabtu kemarin. Prarekonstruksi masih terkait laporan dugaan pelecehan seksual, belum termasuk laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi juga telah mengantongi bukti CCTV di sekitar TKP kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dari sekitar rumah Irjen Verdi Sambo dan CCTV dari Magelang menuju Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau persiapan jelang otopsi ulang Brigadir Yosua. Ada jurnalis Kompas TV Dian Slitonga yang saat ini berada di Kabupaten Muaro Jambi dan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Saya ke Dian terlebih dahulu. Selamat malam Dian, selain inspeksi Kapolda dan juga persiapan di area makam, apa saja persiapan lainnya jelang ekshumasi dan juga otopsi ulang Brigadir Yosua? Ya, sebenarnya persiapan ini terus dimatangkan, Friska, di 2 lokasi ya, baik di RSUD Sungai Bahar maupun di area pemakaman Brigadir Yosua. Saya akan sampaikan dulu bahwa sudah dapat dipastikan nanti otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua ini akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rahmatwibowo yang tadi menyampaikan bahwa ya sudah bisa memastikan otopsinya akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Ini juga berdasarkan tinjauan dari Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rahmatwibowo yang tadi melihat kesiapan ruangan-ruangan yang nantinya akan digunakan, baik itu ruangan yang akan digunakan untuk proses
otopsi ulang maupun ruangan yang juga sudah dipersiapkan untuk ruang tunggu keluarga. Dan juga tadi Kapolda Jambi mengatakan meninjau alat-alat kelengkapan yang akan digunakan dalam proses otopsi. Kapolda Jambi juga tadi menyampaikan bahwa nantinya proses otopsi ini akan melibatkan keluarga dari Brigadir Yosua yang akan diwakilkan oleh pamannya. Kemudian tadi Kapolda Jambi juga meninjau area pemakaman, Friska, untuk menentukan seperti apa nanti teknis pelaksanaan otopsi ulang pada hari Rabu mendatang. Kemudian juga menyampaikan akan melakukan sterilisasi supaya mempermudah jalur keberangkatan jenazah dari area makam ke rumah sakit. Nah, sampai dengan malam hari ini, Friska, meskipun sudah malam ya, ini kami masih memantau bahwa lokasi pemakaman ini masih dijaga oleh Ormas Pemuda Batak Bersatu dan juga sejumlah warga di sekitar lokasi. Ini tadi juga menyampaikan akan menjaga selama 24 jam full, ikut mengawal proses otopsi ulang dari jenazah Brigadir Yosua, tujuannya untuk memastikan bahwa ini makamnya tetap aman. Sejak sore tadi juga kami memantau bahwa masih cukup banyak warga atau pihak-pihak yang antusias begitu ya untuk datang ke makam Brigadir Yosua sekedar untuk menabur bunga dan juga memanjatkan doa. Persiapannya tadi, Friska, sudah cukup matang begitu kalau di area pemakaman ini sudah dibersihkan dan juga bahkan sudah dipasang tenda dan garis polisi. Friska. Hari ini juga, Dian, informasinya kekasih dari Brigadir Yosua ikut diperiksa di Polda Jambi. Perkembangan terkininya seperti apa, termasuk kapasitas dan apa saja yang ditanyakan, apakah sudah ada informasi soal ini? Betul sekali, memang kekasih dari Brigadir Yosua diinformasikan siang tadi diperiksa di Polda Jambi, dan dari pantauan tim liputan Kompas TV, kekasih dari Brigadir Yosua ini sudah tiba di Polda Jambi pada pukul 11 siang tadi, dan sampai dengan malam hari ini pemeriksaannya belum selesai dilakukan, Friska. Dan terkait dengan materi pemeriksaan tentu kita masih harus menunggu pernyataan dari pihak kepolisian karena pemeriksaannya belum selesai. Tapi kemungkinan materi pemeriksaannya adalah untuk mendalami dugaan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir Yosua. Karena berdasarkan keterangan dari pihak pengacara keluarga Brigadir Yosua bahwa sebelumnya Brigadir Yosua ini memang sudah 2 kali menerima ancaman pembunuhan, dan hal tersebut diceritakan kepada orang terdekat tetapi bukan keluarga. Nah, kemungkinan orang yang dimaksud adalah kekasihnya. Nah, inilah yang mungkin akan dikonfirmasi oleh penyidik kepada kekasih dari Brigadir Yosua. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan pemeriksaan kekasih Brigadir Yosua di Polda Jambi pada hari ini, Friska. Ini jadi salah satu saksi dalam kasus ini, terutama soal bagaimana profil dari Brigadir Yosua. Dari Jambi, saya beranjak ke Barreskrim Polri, Francisco Donasiano ada di sana. Sisko, bagaimana proses penyidikan lanjutan berlangsung setelah polisi menggelar prarekonstruksi pada 2 hari terakhir? Tentunya ini yang kemudian masih terus kami gali informasinya, setidaknya setelah dilakukan proses prarekonstruksi kemarin, baik itu di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Friska, ataupun di rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo pada malam hari sebelumnya, di mana dari proses prarekonstruksi ini memang menjelaskan bahwa untuk pendalaman dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan prarekonstruksinya yang di Polda Metro Jaya, sekaligus untuk menyesuaikan keterangan saksi. Namun memang perlu digarisbawahi, Friska, bahwa prarekonstruksi kali ini atau yang dilakukan di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo adalah terkait dugaan kekerasan seksual. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bukan laporan kemudian yang dilayangkan baik oleh penasihat hukum ataupun dari keluarga Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana. Nah, kembali kemudian ke masalah prarekonstruksi ini, memang ada sejumlah hal kemudian yang tim ataupun kami amati selama proses prarekonstruksi ini, di mana kalau biasanya ini berjalan secara terbuka, media bisa meliput, namun ini hanya bisa dipantau dari sisi-sisi yang memang tidak begitu terlihat oleh petugas kepolisian, dan juga dalam proses prarekonstruksi ini juga tidak menghadirkan baik itu Irjen Verdi Sambo, istri ataupun juga Baradae. Hal ini kemudian diungkapkan oleh Divisi Humas Polri, dalam hari ini ada Kadifnya yaitu Irjen Dedi Prasetyo, adalah karena dalam proses prarekonstruksi ini adalah membutuhkan pemeran pengganti saja, dan juga untuk kembali lagi untuk mencocokkan keterangan dari saksi-saksi terkait masalah ini. Dan memang saat ini juga masih terus dilakukan penyelidikan, dan mengingat saat ini masih ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya,
dan sudah di tahap penyidikan. Kita lihat ada sejumlah saksi kemudian dari pihak keluarga. Informasi terakhir yang kami dapatkan setidaknya sudah ada 11 orang anggota keluarga yang diperiksa di Polda Jambi, sehingga kami tunggu dan juga nantikan apalagi membutuhkan keterangan-keterangan yang lainnya terkait masalah proses otopsi ulang yang diajukan oleh pihak keluarga kepada Polri. Friska? Sisko, yang juga menarik soal kasus ini, Kapolri telah menonaktifkan sejumlah pejabat terkait kasus kematian Brigadir Yosua termasuk Karopaminal. Informasinya sudah ada pejabat pengganti. Anda punya informasi soal ini? Sudah ada informasinya, Friska dan juga saudara, di mana kami dapatkan informasi ini melalui keterangan secara tertulis kepada para wartawan yang berada di Mabes Polri. Informasi ini disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu Irjen Didi Prasetyo, di mana memang berdasarkan surat perintah Kapolri ini sejumlah ada 2 perwira tinggi dan juga perwira menengah, Friska dan juga saudara, yang dinonaktifkan. Pertama tentunya adalah Kadif Propam, yaitu Irjen Verdi Sambo, di mana nantinya untuk tanggung jawab yang diemban ini akan dipegang oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono sementara waktu. Sedangkan untuk pelaksana harian dari Karopaminal Divisi Propam Polri, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, ini akan diambil alih sementara oleh Brigjen Anggoro Soekartono, yaitu merupakan Karowaprof atau Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam. Sekaligus kemudian informasi ini kami dapatkan karena memang sudah ada keluar surat perintahnya dari Kapolri per tanggal 22 Juli kemarin di nomor 2149. Sedangkan untuk perwira menengahnya sendiri di Polres Metro Jakarta Selatan ini, Kombes Budi Herdi Susianto, ini kemudian diganti oleh pelaksana tugas sementara atau dinonaktifkan maksud kami oleh Kombes Yandri Irjan, di mana ini merupakan PLT dari Ditpamovit di Polda Metro Jaya. Dan kenapa kemudian yang menarik atau menjadi pertanyaan ke sejumlah perwira tinggi ataupun perwira menengah ini dinonaktifkan karena untuk menjaga independensi dan juga transparansi akuntabel saat proses penyidikan berlangsung. Friska. Francisco Donasiano melaporkan penonaktifan sejumlah pejabat tinggi dan menengah Polri terkait dengan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tadi juga ada Dian Silitonga dari Jambi melaporkan jelang proses otopsi pada Rabu mendatang. Terima kasih kawan-kawan.